Sekarang kita masuk ke kombinasi linier. Vektor V dikatakan kombinasi linier dari vektor-vektor U1 sampai dengan UN bila terdapat skalar-skalar lambda 1 sampai dengan lambda n sedemikian sehingga V sama dengan lambda 1 dikalikan U1 ditambah lambda 2 dikalikan U2 dan seterusnya sampai lambda n dikalikan dengan UN. Nah, jadi U itu melambangkan vektor dan lambda itu melambangkan skalar. Nah, kemarin kan vektor itu masih ingat kan, vektor itu memiliki besaran dan nilai, memiliki nilai dan arah, sedangkan skalar itu hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Nah, langsung aja ke contohnya. Diketahui vektor-vektor di ruang dimensi 3 ada A212 yang B sama dengan 103, C sama dengan 315. Apakah A kombinasi linier dari B dan C? Tuliskan jika iya. Jawab. Nah, harus dipenuhi A sama dengan lambda B ditambah lambda 2 dikalikan C, atau lambda 1 dikalikan B ditambah lambda 2 dikalikan C sama dengan A. Jadi ini tuh lambda 1 dikalikan B dan lambda 2 dikalikan C itu gimana soalnya. Jadi dia berkombinasi linier dengan apa dan apa. Gitu. Ini kan pertanyaannya kombinasi linier dari B dan C, berarti kan lambda 1 dikalikan B ditambahkan lambda 2 dikalikan C. Nah, sama dengannya itu yang V-nya itu yang ditanyakan apakah A-nya itu kombinasi linier dari B dan C. Ini jadi penulisannya ya, boleh dua, terserah yang mana aja. Nah, selanjutnya baru kita masukkan angka-angkanya. Jadi yang A tadi nilainya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Ini contoh, langsung kita masukkan ya. Kita pakai yang ini ya. Lambda 1 dikalikan B. Lambda 1 dikalikan B. Nilai B adalah 103. Ditambahkan lambda 2 dikalikan C. Lambda 2 dikalikan 315. Sama dengan A. Nilai A itu 212. Nah, selanjutnya kita buat persamaan seperti biasa. Nah, seperti tadi, lambda 1 dikalikan 1 sama dengan lambda 1, lambda 2 dikalikan 3 sama dengan 3 lambda 2 sama dengan 2. Nah, yang kolom ketiga, persamaan ketiga, lambda 1 dikalikan 0, 0 ya, tidak usah ditulis. Lambda 2 dikalikan 1, itu lambda 2 sama dengan 1. Persamaan yang ketiga, lambda 1 dikalikan 3 sama dengan 3 lambda 1 ditambah lambda 2 dikalikan 5 sama dengan 5 lambda 2 sama dengan 2. Nah, diperoleh lambda 1 sama dengan min 1. Itu dari lambda 2 sama dengan 2. Karena di sini kan sudah ada nih lambda 2 sama dengan 1. Kita tinggal memasukkan lambda 2-nya menjadi 1. Jadi kayak 3 dikalikan 1 kan 3. Jadi lambda 1 sama dengan 2. Lambda 1 ditambah 3 sama dengan 2. Berarti lambda 1 sama dengan 2 dikurang 3 sama dengan lambda 1 itu adalah min 1. Jadi A kombinasi linier dari B dan C yaitu A sama dengan min B ditambah C. Kenapa min B? Tadi kan yang tadi, persamaan yang tadi. A sama dengan lambda 1B ditambah lambda 2C. Nih. Nah, ya kan? Nah, jadi kan tadi nilai B-nya berapa? Nilai ini kan lambda 1, ini lambda 2. Ya kan? Lambda 1-nya min 1. Jadi min 1 dikalikan B, min B. Lambda 2 dikalikan C, 1 dikalikan C, C gitu. A sama dengan min B ditambah C. Jika sebagian himpunan bagian dari matriks vektor-vektor U1 sampai dengan UM bergantung linier, maka keseluruhan matriks vektor-vektor tersebut adalah bergantung linier. Jadi kalau udah ada yang bergantung linier, jika sebagiannya sudah bergantung linier, berarti keseluruhan matriks vektor tersebut bergantung linier. Tuh, jadi tidak bisa satu-satu ya, jadi keseluruhan. Langsung ke contoh soal selanjutnya. Apakah P sama dengan 2, P memiliki anggota 2, 1, 3, kombinasi linier dengan Q yang memiliki anggota 0, 1, 2, dan R yang memiliki anggota 2, 2, 4. Jawab. Nah, sama seperti tadi kan. Kalau misalkan
yang ditanyakan P, langsung P sama dengan lambda 1 dikalikan C. Lambda 1 dikalikan Q. Kombinasi linear dari Q dan R. Langsung lambda 1 dikalikan Q ditambah lambda 2 dikalikan R. Langsung masukin aja angkanya sama kayak tadi. Masih gampang ya. Nah, di sini langsung sama membuat persamaan kayak tadi. Ya. Jadi ini disama dengannya ya, 2. Ini persamaan 1, 2, 3 seperti ini. Nah, dari 2 lambda 2 sama dengan 2 dan lambda 1 ditambah 2 lambda 2 sama dengan 1 diperoleh lambda 1 sama dengan min 1 dan lambda 2 sama dengan 1. Saya hitungannya masih sama, tetapi lambda 1 sama dengan min 1 dan lambda 2 sama dengan 1 tidak memenuhi 2 lambda 1 ditambah 2 lambda 2 sama dengan 3. Nah, berarti jika ini kan lambda 1 yang sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan 1 itu tidak memenuhi ketika dimasukkan ke persamaan yang ketiga ini. 2 lambda 1 ditambahkan dengan 4 lambda 2 sama dengan 3. Coba kita masukkan. Lambda 1-nya min 1. 2 dikali min 1, min 1. Ditambah 4, lambda 2-nya 1, 4 dikali 1, 4. Jadi min 2 ditambah 4. Harusnya kan min 2. Nah, di sini sama dengannya 3. Nah, jadi lambda yang tadi diperoleh dari persamaan 1 dan 2 itu ternyata tidak memenuhi persamaan yang ketiga. Nah, jadi tidak ada lambda 1 dan lambda 2 sehingga P bukan kombinasi linear dari Q dan R. Jika himpunan matriks vektor-vektor U1, U2 sampai dengan UN bebas linear, maka sebagian himpunan bagiannya juga bebas linear. Jadi kalau udah sebagian yang dinyatakan bebas linear, maka semua himpunan bagiannya itu bebas linear juga. Nah, selanjutnya ada beberapa teorema mengenai kombinasi linear. Kalian bisa langsung baca aja ya, tidak usah terlalu banyak menjelaskan. Memiliki banyak catatan di sini, silahkan dibaca-baca. Nah, lanjut kita ke basis dan dimensi. Sebenarnya basis dan dimensi ini sama ya, seperti vektor-vektor, basis yang ada di vektor. Nah, jika V adalah sembarang ruang vektor dan S sama dengan U1, U2 sampai dengan UN merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor di V, maka S dinamakan basis bagi V. Jadi S-nya ini atau vektorannya ini kan U itu termasuk dikatakan vektor itu dinamakan basis bagi si V-nya tadi gitu loh. Jika kedua syarat tersebut dipenuhi, jika S membangun V, S bebas linear. Catatan, setiap sistem pembentuk yang bebas linear adalah baris dari suatu ruang vektor. Setiap himpunan U1 sampai dengan UN yang bebas linear adalah basis dari ruang vektor berdimensi N. Ini sesuai dimensinya. Contoh nih, langsung aja. Contoh. U sama dengan U memiliki anggota bagian 1, 2, 3, V 4, 9, 2, W sama dengan 4, 4, 4. Maka dimensinya ada 3 karena ketiganya bebas linear. Jadi basisnya U, V, W. Kenapa? Karena tidak ada yang berkelipatan. Dari antara U, V, dan W itu tidak memiliki kelipatan yang sama. Jadi berbeda semua ya. Jadi angkanya tidak berkelipatan. Nah, contoh yang kedua, ada V sama dengan 2, 4, 6, W 4, 8, 12, X 2, 1, 2. Maka dimensinya ada 2, yaitu ada V sama W itu bergantung linear. Karena V sama W itu merupakan kelipatan, kan? 2 kelipatan, 4, 8 kali 2 ya, semuanya dikali 2. Berarti 2 kali 2, 4. Tuh, 4 dikali 2, 8. 6 dikali 2, 12. Nah, ini berkelipatan. Jadi antara V dan W itu bergantung linear. Maka basisnya ada Vx, atau Wx. Nah, jadi ini yang berbeda. Basisnya yang berbeda itu termasuk basis. Nah, sama itu termasuk dimensi. Tuh. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga ada A sama dengan 2, 1, 1, B 4, 2, 2, C
6, 3, 3. Maka dimensinya ada 1 karena semuanya bergantung linier dan basisnya yaitu A, B, C. Kenapa? Karena semuanya ini berkelipatan. Ya, semuanya ini berkelipatan. Kan 2 dikali 2, 2. 1 dikali 2, 2. 1 dikali 2, 2. Kita kalikan 2. Selanjutnya ini A berkelipatan dengan C. Nah kan 2 misalkan kita kali 3, 2 kali 3 6, 1 kali 3 3, 1 kali 3 3. Nah makanya di sini memiliki dimensinya 1 dan semuanya bergantung linier. Basisnya itu ada 3, yaitu A, B, C, karena semuanya berkelipatan. Paham ya? Ya semoga paham. Nah, di sini ada catatan. Bila dua vektor berkelipatan, maka vektor tersebut bergantung linier. Jika sebagian himpunan bagian dari M vektor-vektor U1 sampai dengan UN bergantung linier, maka keseluruhan M vektor-vektor tersebut adalah bergantung linier. Sama ya catatannya seperti contoh yang tadi. Jadi kalau misalkan sebagian sudah dikatakan bergantung linier, maka keseluruhannya juga termasuk bergantung linier. Tuh. Nah, langsung contoh nih, ada A, B, C, D. Nah, jawab. Nah, apakah himpunan vektor-vektor bergantung linier atau bebas linier? Tadi apa kan kalau bergantung linier? Kalau bergantung linier itu kan yang berkelipatan, ya kan? Yang berkelipatan gitu. Nah, jadi kita jawab aja. Jadi, di sini ada nggak yang memiliki kelipatan? Ada ya, A sama B. Ya kan? 2 dikalikan 3, 6. 3 dikalikan 3, 9. 3 dikalikan 1, 3 dikalikan 4, 12. Nah, antara A dan B ini berkelipatan, maka A dan B bergantung linier. Jadi A, B, C, D bergantung linier. Jika sebagian nih, ini kan tadi udah 2 nih. 2 yang dikatakan bergantung linier, antara A dan B itu bergantung linier. Nah, maka semuanya ini, semua vektornya ini dikatakan bergantung linier sesuai dengan catatan tadi yang di atas. Ya toh, kalau misalkan sebagian sudah bergantung linier, sebagian sudah dikatakan bergantung linier, maka keseluruhan vektor itu dikatakan juga bergantung linier. Ada catatan yang kedua, jika himpunan M vektor-vektor U1, U2 sampai dengan UM bebas linier, maka sebagian yang lainnya juga bebas linier. Langsung ke contoh nih, dari vektor A, B, dan C adalah bebas linier, maka A dan B juga bebas linier. Ya, jika misalkan sudah dikatakan bebas linier, berarti sebagiannya juga bebas linier. Bukti A dan B tidak berkelipatan. Penjelasan dan pembuktian bebas liniernya, nah, kita jadikan seperti halnya yang tadi ya, sebelum-sebelumnya kita ubah menjadi persamaan. Nah, jadi lambda 1 dikalikan A ditambah lambda 2 dikalikan B ditambah lambda 3 dikalikan C sama dengan 0. Nah, langsung kita masukkan. Nah, kita buat persamaannya seperti ini. Sudah hatam ya membuat persamaan. Nah, selanjutnya untuk membuktikan siapa tadi, A dan B tidak berkelipatan atau A, B, C adalah bebas linier. Nah, kita buktikan menggunakan matriks gandeng dengan transformasi elementer. Nah, seperti ini. Langsung kita masukkan saja konstantanya diiringi dengan matriks gandengnya yaitu 0. Tuh. Nah, masih ingat ya, kepalanya harus 1, berarti kita ubah aja nih. Kita pindah, kita tukar 1 ke atas. Nah, seperti ini. Sama. Jadi kita buat buat matriks identitas seperti biasa. Nah, sesuaikan kalikannya, kita jadikan 0 dan 1. Sini kita jadikan 0 lagi, sini 2. Nah, kita jadikan 1 lagi di sini untuk menjadikan matriks identitas, dan hasilnya ketemu ya, identitasnya berarti hasil lambda 1, lambda 2, lambda 3 sama dengan 0, sehingga bebas linier. Itu. Nah, selanjutnya ada ruang baris dan ruang kolom suatu matriks. Nah, ini hanya ruang dan baris dan kolom seperti biasa matriks dan vektor dari
vektor baris dari matriks A. Seperti ini hanya menjelaskan sedikit lagi, mengulas. Nah, contoh langsung. Diketahui ada matriks min 1, 3, 2, 3, 0, 5, 4, 2, 1. Tentukan ruang baris dan ruang kolom matriks A. Jawab. Nah, ruang baris. Kalau baris berarti kan yang samping ya, yang horizontal. Kalau kolom berarti yang vertikal. Nah, itu. Jadi kalau baris dilambangkan dengan B dan kolom dilambangkan dengan L. Gampang ya, ini hanya mengulang. Nah, langsung masuk ke latihannya. Silahkan dikerjakan. Jika ada yang tidak jelas atau memang tidak jelas, boleh ditanyakan ya. Atau pokoknya tanyain aja kalau nggak ngerti. Insya Allah kita bantu menjawab. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.